Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak bisa menyapa kalian lagi secara virtual. Nah, kali ini Bapak akan menyiapkan kalian berhubung minggu depan kalian menghadapi PAT, maka dengan ini untuk mempersiapkan kalian sebagai bekal pengayaan menghadapi PAT khususnya mapel matematika, Pak Iwan berikan soal-soal pemantapan PAT semester genap kelas 10 ya, khusus untuk sekolah siswa saya SMA kelas 10 SMA Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Baik, langsung saja. Silahkan ini disimak baik-baik ya. Kalau perlu dicatat dan diulang-ulang ya. Ditulis soalnya lalu digarap kembali, nanti kalau tidak bisa dilihat diulang-ulang videonya. Baik, langsung saja untuk nomor 1. Untuk nomor 1 bisa kalian baca ya soalnya. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini, panjang sisi BC berapa. Nah, oke. Yang ditanyakan adalah panjang sisi BC. Nah, sisi BC. Nah, soal seperti ini ya, solusinya kita gunakan rumus sinus ya. Rumus sinus bukan rumus kosinus, rumus sinus, perhatikan. Nah, terlebih dahulu kita daftarkan dulu sisi-sisi yang ada di dalam segitiga ini. Oke. Yang pertama, yang ditanyakan dulu BC. BC ini karena sisi ini di depannya apa namanya? A kapital, maka di sini dinamakan sebagai sisi A, gitu ya. Oke. Terus di sini AB ini di depannya sisi C, ya, di depannya C kapital, maka di sini C kecil ya, sisi C kecil. AC ini di depannya B, maka di sini AC ini dinamakan sisi sebagai sisi B. Seperti ini ya, yang sama dengan 12. Ini ngerekam nggak nih, coba saya cek. Oke, ngerekam. Saya kira nggak direkam nanti. Oke, sekarang dari gambar tersebut dapat kita tahu bahwasanya yang ditanyakan adalah A ya, sehingga bisa kita tuliskan saya hapus dulu nih. Oke. Sehingga bisa kita tuliskan rumusnya sinus yaitu A dibagi dengan sin A kapital ini ya. A dibagi dengan A kapital ini ya, sama dengan B dibagi dengan sin B kapital. Jadi ini dibagi dengan yang ini, gitu ya. Ini bagi yang ini bagi yang ini, gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan A, maka secara umum bisa dituliskan A per sin A. Sin A ini. Sin A itu 30 derajat. Gitu ya. Ini A-nya berapa yang ditanyakan kan? VC. Nah, langsung sin A-nya sama dengan sin 30 derajat ya. Itu. Nah, sama dengan B-nya itu bisa langsung kita lihat B-nya 12. Begitu. Kemudian sin B, nah ini sin 60 derajat ya. Oke. Nah, caranya ini kalikan silang saja ya kan. Untuk mencari A, maka kita kalikan silang 12 dikalikan dengan sin 30 derajat gitu ya. Dibagi dengan sin 60 derajat begitu. Nah, maka di sini ya, maka nilai A-nya ketemu sin 30 itu kan setengah ya kan, maka 12 kalikan dengan setengah. Sin 60 itu yang ini itu setengah akar 3, ingat-ingat ya, setengah akar 3. Kalau lupa lihat lagi catatannya. Nah, di situ ada setengah-setengah, maka setengahnya bisa kita coret ini ya kan, bisa kita coret seperti ini. Tinggal hasilnya 12 per akar 3 seperti ini ya. Maka 12 akar 3 seperti ini kita sederhanakan lagi ya, menjadi 12 akar 3 kalikan dengan akar 3 kalikan dengan akar 3 begitu ya. Maka hasilnya yang bagian pembilang kalikan ini, bagian penyebut juga dikalikan, bagian pembilang ketemu 12 akar 3, bagian penyebut ketemu akar 9. Akar 9 itu berapa?
3 kalikan 3 kan 9 ya, masih di dalam akar, berarti akar 3 kalikan akar 3 akar 9. Akar 9 itu 3 kan, oh berarti ini 12 akar 3 dibagi dengan 3 ya. Nah maka ini coret ya, 12 bagi 3 ketemu 4, ini coret. Nah, berarti ketemunya adalah 4 akar 3. Oh berarti sisi A itu yang ditanyakan itu adalah BC, atau sisi A itu ketemunya yaitu 4 akar 3, seperti ini. Sudah jelas ya? Nah untuk soal nomor 2 ini mirip-mirip. Oke, mirip-mirip, namun yang ditanyakan PQ. Nah seperti tadi ya, PQ seperti tadi. kita daftarkan dulu nama sisi-sisinya. Karena ini depannya PQ, ini di depannya R kapital, maka diberikan nama R kecil gitu kan. Terus RQ di depannya P, maka dinamakan sebagai P kecil gitu ya. Ini PR di depannya Q, maka dinamakan sebagai Q. Nah, terus yang ditanyakan apa? PQ itu R ya. Nah maka langsung aja ini yang ditanyakan ini berapa, kayak gitu ya. Langsung pakai rumus sinus R bagi sin R kapital, kayak gitu ya. Nanti dimasukkan sendiri. Terus sama dengan yang diketahui apa? Yang diketahui Q. Berarti dimasukkan aja Q dibagi dengan sin Q, kayak gitu ya. Nah, dicari R-nya berapa? R-nya tinggal kalikan silang aja. Berarti Q kalikan dengan sin R. Sin R-nya 90 derajat ini kan. Sin R dibagi dengan sin Q. Nah, kita tinggal masukin aja. Berarti R-nya sama dengan Q-nya yaitu 10 kalikan dengan sin R-nya yaitu 90 derajat, ya kan nih, R-nya 90 derajat terus dibagi sin Q. Sin Q itu berapa ini? Ini berapa? Ya kan? Kalau ini 95, ini 45, berarti ini semua segitiga kan 180 ya kan? Berarti yang ini berapa? 45 derajat. Dari mana? Dari 90. Dari 180 dikurangi 90 dikurangi yang ini 45 gitu ya. 180 kurangi 90 ketemu 90 kurangi ini ya, yang ini kurangi ini kurangi ini ketemu 180 kurangi 90 ketemu 90 gitu kan, dikurangi ini. Terus 90 dikurangi 45 ketemu 45 derajat, yang ini 45 derajat berarti. Nah sin 45 derajat ketemu, berarti sin 90 itu 1 kan, berarti 10 kalikan 1 dibagi dengan setengah akar 2. Nah ini kalikan silang ke atas jadi 10 dibagi, jadi bentuknya seperti ini tuh, akar 2 gini ya, sama dengan 10 kalikan dengan 2 per akar 2 kalikan selang seperti ini. Maka untuk R nya ketemu 10 kalikan 2 berarti 20 kan, 20 akar 2. Nah maka ini kalau dikalikan dengan akar sekawan kayak soal yang atas tadi, ketemu angka berapa? Jadi gini ya, 20 per akar 2 kalikan dengan akar 2 per akar 2, seperti ini. Yang bagian pembilang kalikan jadi 20 akar 2, yang bagian penyebut kalikan 2 kali 2 berarti 4 akar 4 itu 2 ya. Nah gini ya, berarti 20 bagi 2 10 dong, berarti ketemunya ada 10 akar 2 cm. Oh jadi R nya yang ditanyakan itu ketemunya adalah 10 akar 2 cm, begitu ya. Silahkan nanti dirangkum kembali lalu dipelajari lagi ya, terus diulang-ulang ya. Nomor 3 sekarang. Oke, nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini ya kan, segitiga A B C, besar sudut B kemungkinan besar adalah titik. Nah besar sudut B, oke, berarti yang ditanyakan ini kan yang ditanyakan. Nah berarti ini berapa ini saya berikan sudut B derajat, ini berapa? Nah perhatikan, yang diketahui, yang ditanyakan adalah sudut B, namun sisi yang diketahui itu adalah sisi X. Sisi X itu ada di depan, ini depan ya. Oke, dan sisi sisi BC atau yang nilainya 2X ini. 2X ini tidak lain tidak bukan adalah sisi miring kan. Nah seperti ini kan. Oh berarti yang diketahui D dan Mi. Kalau yang diketahui D dan Mi ini, untuk mencari sudut B maka kita gunakan rumus sinus dong ya kan. Sin B derajat sama dengan D
sin demi, ingat ya. Nah, gini ya. Kita langsung masukin aja. Sin sin B derajat sama dengan D-nya, langsung masukin aja. D-nya itu berapa nilainya? Adalah X kan? D-nya itu kan X. X ya kan? Terus Mi-nya kan 2X. Kayak gitu kan? Nah, coba kita lihat sin. Nah, ini kita bagi aja. Kita bagi aja ini. X-nya habis. Jadi ketemunya sin B derajat sama dengan 1/2 ketemunya. Begitu kan? Nah, coba ingat-ingat kembali. Sin yang nilainya setengah berapa? Kalau sin kita urutkan, kalau sin 0 derajat itu 0, ya kan? Sin 30 derajat itu nilainya setengah. Nah, gitu kan? Ingat langsung. Kalau sin 45 derajat nilainya setengah akar 2, gitu kan? Nah, ini sudah ada nih. Nah, iya. Nih, berarti sin 30 derajat itu nilainya setengah. Berarti kita lihat, oh, berarti nilai B-nya adalah 30 derajat, ya kan? Berarti nilai B, sudut B derajat sama dengan 30 derajat. Sudah ketemu ya? Gampang ya? Next. Yang nomor 4. Ini, perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas tentukan sin A, cos A, tan A, gitu kan? Ya, ingat dulu. Untuk mengingat kembali, sin itu apa toh? Kembali, sin itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miringnya. Ingat ya. Kebalikannya sin adalah cosec, ingat ya. Cosc. Ya. Langsung balik aja, mi dibagi D. Gitu ya. Cos itu sisi sampingnya dibagi dengan sisi mi. Kebalikannya cos namanya sec. Gitu ya, sec. Ya. Itu berarti mi dibagi dengan sa. Gitu ya. Terus tangent. Tangent itu adalah D dibagi dengan sa. Kebalikannya tangent itu adalah cot. Nah, ini berarti dibalik aja. Berarti ini sa per D. Ini. Tolong ini diapalin. Konsep ini tolong dihafalin, jangan sampai lupa selama hidup. Karena akan kamu ketemu lagi di bangku kuliah, di bangku kerja, ya, di bangku soal-soal masuk perguruan tinggi negeri, di bangku atau pada saat kalian masuk di masuk perguruan yang ikatan dinas atau poli, teknik poli juga ada seperti ini, dasar-dasar seperti ini ya. Nah, aplikasinya banyak nih trigonometri. Kemudian untuk mencari sin kan kita harus tahu depan miring, kali ini depan miring, ya, samping, ya kan. Berarti ada sisi yang belum kita tahu kan, ini berarti ini berapa nilainya dulu. Nah, ini pakai Pitagoras kan ya, AC ini. Kita cari AC-nya dulu, kita gunakan Pitagoras dulu. Gini ya. AC mana ya? Di sini aja coba ya. Sini aja. AC itu ya, AC kuadrat sama dengan, nah ini. Berarti kan kalau pengen mencari sisi horizontal itu sisi yang terpanjang mana? Nah, yaitu AB kan ya, sisi terpanjang dikurangi sisi yang ini, sisi yang tegak ya, ingat ya. Demikian juga mencari sisi tegak ya, sisi yang terpanjang. Yang penting mana sisi yang terpanjang gitu kan. Sisi yang terpanjang adalah sisi AB, berarti sisi AB kuadrat dikurangi sisi tegaknya yaitu BC. Gitu ya, atau langsung masukkan angkanya saja. AC kuadrat sama dengan 13 kuadrat min 5 kuadrat, begitu ya. 13 kuadrat ada 169 dikurangi 25 berapa? 144 ya, 144. Berarti itu AC masih AC kuadrat, berarti kalau pengen mencari AC akar 144. AC berarti sama dengan 12. Berarti itu saja sih. Oh, berarti ini 12 cm. Nah, kalau sudah seperti ini kita baru bisa mencari sin A. Sin A itu kan di sini. Perhatikan, A itu kan di sini. Ini A, terus yang ini B. Nah, yuk kita cari dulu sin A dulu. Sin A itu yaitu depannya A dibagi dengan miringnya. Depannya A siapa? Ini depannya A. Berapa, angka berapa? 5. Berarti ini langsung masukkan. Berarti sin A sama dengan 5 dibagi miringnya 13. Oke, seperti itu. Nah,
Oke ya, nanti ini dikerjain coba. Cos A dengan cara seperti itu. Kalau cos A itu sama dengan sa dibagi dengan mi ya. Nah, sampingnya berapa? Kalau ini sudah ada depan ya, ini udah depan. Ini depannya A, maka sampingnya itu bukan 13 ya. Kalau biar nggak keliru, ini kasih aja ini mi. Nah, ini mi gitu ya, mi gitu. Gitu ya. Depannya itu tergantung kita orientasinya, kita mau lihat dari sudut A atau sudut B ya. Kalau sudut A depannya 5 gitu ya, sampingnya selain yang 13 pastinya yaitu 12, berarti ini sampingnya 12 dibagi dengan miringnya itu 13 begitu ya. Oke. Kalau kosek A itu kebalikannya sin. Nah, ini kebalikannya ini langsung aja, berarti 13 dibagi dengan 5 dan seterusnya. Sekarang yang sin B itu ini yang dilihat adalah dari sini ya. Ini depannya B dibagi dengan miringnya. Nah, perhatikan depannya B. Siapa depannya B? Nah, ini depannya B itu angka 12. Berarti ini langsung masukin 12 dibagi dengan miringnya yaitu 13. Demikian juga cos B-nya yaitu sampingnya B dibagi dengan miringnya. Nah, oke, sampingnya B sama mana? Bukan 13, sampingnya B ini bukan 13 karena kita sepakati bahwa yang ini adalah AB ini, yang 13 ini adalah sisi miringnya. Berarti kalau 12 sudah depan, berarti sampingnya adalah angka 5. Ini kan sampingnya ini, sampingnya B. Oke. Berarti ini masukkan ini 5/13 gitu ya. Langsung kalau cari sek B. Ingat sek B itu kebalikannya cos, ya kan? Langsung aja. Yang ini dibalik aja. Langsung 13 dibagi dengan 5 dan seterusnya, silahkan dicari itu. Oke, buat belajar sendiri. Oke, lanjut soal nomor 5 ya. Ini sama persis, perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Dari gambar di segitiga di atas tentukan, nah ini sin B, cos C, sek C ya kan. Ini ada sisi yang belum diketahui, yaitu sisi miring, sisi yang terpanjang. Maka untuk mencari sisi miring itu kan BC ya. Untuk mencari sisi miring yaitu sisi tegak, yaitu AC, ditambah, jangan lupa bukan dikurangi. Untuk mencari sisi yang terpanjang ini ditambah ya, sisi tegak ditambah dengan sisi alas ya kan, AB kuadrat lah. Oke, seperti ini. AC nya itu 4 dikuadratin ditambah dengan BAB itu 6 kuadrat. Nah, langsung aja 4 kuadrat itu 16, 6 kuadrat itu 36. Oke, berarti ini BC kuadrat sama dengan berapa itu? 52 ya. Maka BC nya sama dengan akar dari 52. Udah ketemu, tulis ini. Berarti ini akar dari 52. Oke, sin B kita lihat dari sini sekarang. Sin B itu katanya depan dibagi miring, bukan katanya, memang benar ya kan. Sin B itu depan B dibagi dengan miringnya. Depan B siapa? Depan B itu adalah ini, angka berapa? Angka 4. Berarti di sini 4 dibagi dengan miringnya. Miringnya selalu ini kita tulis nih. Oh, ini miringnya selalu ya. Oh, berarti dibagi dengan akar 52. Selesai. Cos C. Nah, cos C, perhatikan. Cos C. Kita sekarang bayanginnya di sini. Nah, cos C itu sampingnya. Cos C itu katanya samping C dibagi dengan miringnya. Samping C siapa? Samping C. Bukan ini, bukan akar 52 karena akar 52 sudah jadi miring. Samping C itu ini. Nah, ini berapa nilainya? 4. Jadi 4 dibagi sisi miringnya akar 52. Kemudian untuk sek C. Sek C itu kebalikannya dari cos ya. Nah, udah kebalikan, berarti ini kebalikannya dari ini saja. Berarti kalau mau pakai rumus mi per sa ya. Nah, kebalikannya. Mi-nya itu akar 52, sa-nya yaitu 4. Kita lihat dari sudut C. Jadi, untuk memandang rumus trigonometri itu kita harus tentukan dari mana, dari titik sudut mana, titik sudut B atau titik sudut C begitu ya. Dan itu berbeda-beda. Sekarang nomor 6. Perhatikan ini. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Panjang AB 7, panjang BC 5, maka nilai kosek AC berapa? Kosek C itu kebalikannya sin kan ya. Nah, ini kita gambar. Harus kita gambar, ingat ya.
siku-siku di B, berarti kita gambar aja segitiga yang paling mudah seperti ini kan. Nih. Nah, langsung aja. Oh, siku-siku di B gitu aja. Yang lainnya berarti kita hubungkan. Berarti ini sini A, ini B, ini C ya. Jangan lupa. Panjang AB 7. AB itu 7, di sini 7. Terus panjang BC 5. Oke, berarti kayak tadi ini mencari AC atau sisi miringnya lagi kan? Berarti AC kuadrat sama dengan akar langsung ya. Nah, langsung aja ya. AC sama dengan akar dari 7 kuadrat dikurangi dengan ditambah dengan 5 kuadrat begitu ya, sama dengan akar dari 49 begitu. 49 dikurangi dengan 25 begitu. Itu ya. 49 dikurangi 25, 9 kurangi 5 itu 4 kurangi itu 2, 24 ya, akar 24 itu sama dengan akar 4 kali 6 gitu ya. Berarti ini 2 akar 6. Oh, berarti ini terus saja di sini. Oh, berarti ini yang ini ya, ini AC itu 2 akar 6. Kemudian kita cari, maka nilai cosec C. Cosec C itu kebalikannya sin, berarti miringnya C dibagi dengan cosec sin C, berarti D ya. Nah, C kita lihat dari C sini. Nah, langsung sisi miringnya kan langsung ketemu tuh, 2 akar 6 dibagi depannya C berarti angka itu 7. Nah, sudah selesai seperti ini. Next, soal nomor 7. Segitiga PQR dengan sudut P 30 derajat. Tegak lurus PR, sedangkan Q kita gambar nih. PQR, gambar aja. Bebas gambarnya. Sret ya. Sret gitu ya. Sret gitu ya. Sret kayak apa ya? PQR. Itu kan P, di sini Q, di sini R. Terus ingat QS tegak lurus PR, berarti dari PR ini P sampai R ini ada suatu sisi yang tegak lurus dia, nah dirinya melalui Q. Berarti kita tarik garis ke sini. Nah, kita namai di sini QS berarti ini QS tegak lurus PR, jelas ya. QS tegak lurus PR seperti ini ya. Sudut Q 60 derajat. Sudut Q berarti ini sudut Q ini 60 derajat, berarti ini semua ini 60 derajat. Ini itu 60 derajat. Oke, kayak gitu ya. Sudut P 30 derajat. Oke, kita tentukan sudut 30 derajat. Oke, berarti ini kan 9 derajat. Ini 30, yang ini 60 ya kan? Jelas. Berarti sudut Q 60 derajat. 30 derajat. Ini 90 derajat. Pas ya berarti. Oh, berarti ini maksudnya ini. Maksudnya berarti yang ini saja ya. Yang ini saja nih. Nah, ini saja itu 60 derajat. Ini 60 derajat. Oke. Sekarang yang ditanya adalah panjang PR. Ini dari sini sampai sini. Oke, gampang banget. Oke, gampang banget ya. Sekarang perhatikan. Untuk mencari panjang PR itu penambahan dari sisi PS dulu ya kan, ditambah dengan sisi SR ya kan, seperti itu. Kita buat segitiganya, kita bagi satu-satu ya, segitiga sisiku PS dan PSQ dan SRQ ya kan. PR tuh PS ditambah dengan PS itu bisa juga dibagi-bagi ya. PR itu PS ditambah dengan SR. Oke, satu-satu kita cari. PS ini, perhatikan PS PQ nilai P panjang PQ itu 10 akar 3, ini 10 akar 3. Nah, gitu kan. Karena PS itu adalah sisi sampingnya sudut P ya kan, maka kita cari satu-satu dulu. Mencari PS dulu ya. Oke, kita gunakan rumus. Karena PS itu adalah sisi yang ada di depannya, di sampingnya sudut, maka mencari PS itu kita gunakan rumus cos. Cos berapa? Cos 30 adalah samping dibagi dengan miringnya, gitu kan? Sampingnya itu PS,
miringnya itu PQ atau 10 akar 3 ya, langsung aja. Nah, maka untuk mencari PS tinggal ngalikan silang ya kan? Ya kan? Gitu kan? Tinggal ngalikan silang. Mana yang kalikan silang? Yaitu cos 30 derajat kalikan dengan ini kalikan silang 10 akar 3 sama dengan PS. Nah, udah ketemu PS-nya tuh. Ya, PS-nya udah ketemu. Cos 30 itu yaitu setengah akar 3 kan? Nah, dikalikan dengan 10 akar 3. Oke, itu PS. Ini coret-coret ya, bisa ya. Nah, ini 10 dibagi 2 ketemu 5 ya kan. Nah, ketemu sisa 5. Ini 3 kalikan 3 akar 9. Akar 9 itu berapa? 3 kan? Berarti 5 kalikan 3 untuk PS. Sudah ketemu tuh PS-nya. PS-nya sama dengan 15. Sudah ketemu. Berarti ini 15. Nah, untuk mencari SR kita harus tahu dulu ini sisi yang ini. Nah, karena ini kalau ini 60 pasti sudutnya ini 30 dong ya. Kalau ini 60 derajat, ini sudutnya ini pasti 30 derajat ya kan? Kenapa bisa demikian? Ayo, kenapa bisa demikian? Karena di sini sudutnya itu 90 derajat ya kan? Gitu. 90 derajat. 90 derajat. Kalau ini sudut 90 derajat, berarti ini ya. Kalau ini 60 derajat, ini berarti ini pasti 30 derajat dong, ya kan? Ya kan? 90 tambah 90. Sebentar. Ada yang salah ya. Sudut Q-nya itu 60 derajat, nanti 180 derajat dong. 30 60. Belum tentu ya. Sudut R-nya belum diketahui ya. Kita pakai ini aja deh. Kita cari dulu sudutnya ini dulu ya. SR berarti ini mungkin sudut Q-nya tidak 60 derajat mungkin ya. Ini Pak Iwan mungkin salah. Di sini Pak Iwan ganti saja. 60 tambah 30 itu 90 derajat maksudnya ya di sini. Nah, ini biar gampang. Nah, ini 90 derajat. Nah, kayak gitu ya. Kalau ini berarti 90 derajat itu dibagi yang sudut ini itu 60 derajat, berarti sudut ini 30 derajat karena 60 tambah 30 itu 90. Oke, seperti itu ya. Ini saya ganti. Ini 90 derajat. 90 derajat. Oke, langsung saja berarti. Untuk mencari SR kita harus tahu dulu sisi ini karena sisi miringnya ini juga tidak diketahui kan. Kita harus tahu sisi ini dulu. Gampang, pakai rumus trigonometri juga dong ya. Kita hubungkan dengan kalau pengen mencari QS karena QS ada di depan sudut 30 derajat, maka untuk mencari QS itu kita gunakan fungsi sin 30 derajat sama dengan depan dibagi dengan miring gitu ya. Oke. Depannya itu adalah QS yang ditanyakan tadi, QS dulu dibagi dengan miringnya itu 10 akar 3. Seperti. Nah, kemudian untuk mencari QS langsung ya, QS-nya langsung ini kalikan ini saja. Berarti 10 akar 3 dikalikan dengan sin 30. Sin 30 itu kan setengah, berarti 10 akar 3 dikalikan sin 30 itu kan setengah. Berarti ini coret-coret ya. Berarti ketemu 5 akar 3. Tulis di situ. Berarti ini 5 akar 3. Nah, kalau sudah ini ketemu, ini udah ketemu nanti SR-nya ya. SR-nya udah ketemu. Berapa SR-nya? Langsung ya, ini ke situ ya. Oke, ini ke situ ya. Berarti untuk mencari SR, nah SR itu kan depannya sudut 30 derajat ini. Untuk mencari SR berarti pakai sin 30 derajat. Berarti langsung aja sin 30 derajat yang ini loh ya. Ini ya, ini sin 30 derajat sama dengan depannya itu SR dibagi dengan pakai tangen ya karena yang diketahui sisi depan dan sisi samping, berarti pakai tangen 30 derajat sama dengan SR dibagi dengan QS. Nah, ingat ya, tangen itu D dibagi dengan sa. Yang ini dari sini, kita lihatnya dari sini ya, tangen 30 derajatnya dari sini ya, bukan dari sini lagi tapi dari sini. Tangen 30 derajat sama dengan
depan dibagi dengan sampingnya ini. Oke. Oke, langsung. Tanjent 30 derajat itu 1/3 ya. 1/3. Ingat ya. Atau ini nanti aja. Gampang, biar gampang ya. Biar gampang nanti aja langsung. Nah, jadi tanjent 30 derajat sama dengan SR ditanyakan, QS nya sudah ada 5/3. Nah, ketemu. Berarti SR nya tinggal kalikan silang. SR sama dengan tanjent 30 derajat kalikan dengan 5/3. Oke, ya, gitu ya. Nah, maka SR nya tanjent 30 derajat itu 1/3 dikalikan dengan 5/3. Nah, kan akar 3-nya coret itu. Nah, coret-coret jadi 5 kan, berarti SR-nya sama dengan 5. Udah ketemu. Jadi sehingga PR itu sama dengan PS ditambah dengan SR. PS-nya ketemu tadi itu ini 15. Gitu ya. SR-nya ketemu 5. Nah, tuh udah ketemu tuh. Berarti panjang PR itu sama dengan 20 cm. Ya, paham ya? Tolong dicermati lagi. Nah, kemudian untuk soal nomor 8. Nah, sin dari nilai dari sin 300 plus cos 210. Oke, kita cari satu persatu ini. Tidak bisa kita cari, kalau kalian sudah ahli, maka langsung pakai awangan pun bisa. Tapi kalau belum, kita cari satu persatu ya. Oke. Pertama, sin 300 dulu. Ingat, sin sudut 300. Sudut 300 derajat itu, ingat-ingat ya, ada di kuadran berapa? Kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. 300 kan di sini ya. Ya kan, 300 itu di sini. Berarti sin 300 itu ada di kuadran 4. Kuadran 4 itu yang positif siapa? Yang positif adalah cos saja ya. Semua ini di sini di kuadran 1, ingat di kuadran 1 itu semua, baik itu sin, cos, tan itu semua positif. Semua positif. Saya tulis ya. Ini semua sin, cos, tan itu positif. Kalau kuadran 2 yang positif cuma sin saja. Yang lain negatif. Semua sin tangan. Nah, ini yang positif itu tan saja. Kalau kuadran 4 ini yang positif adalah cos saja. Oke. Jadi sudut 300 itu ada di kuadran 4, cosnya positif ya. Kalau cosnya yang positif adalah cos. Nah, kalau yang ditanyakan sin 300 derajat nanti hasilnya negatif ya, negatif. Kita pakai 360 dikurangi dengan 60 ya. Maka ketemunya adalah min sin berapa tuh? 60 derajat ya. Nah, oke, ketemu min setengah akar 3 ketemu untuk sin 300. Sekarang cos 210. Cos 210 derajat itu ada di kuadran berapa? Ingat, ada di kuadran ini 210 ini 90, 180, 210 itu kira-kira di sini ya, ada di kuadran 3. Yang positif itu tangen positif. Nah, berarti cosnya negatif dong. Berarti ini cos 210 nanti hasilnya negatif ya kan. Cos kita pakai 180 ditambah berapa biar supaya 210 tambah dengan 30. Berarti nanti hasilnya ya min cos 30 derajat begitu ya. Maka hasilnya adalah min setengah akar 3. Oke, ketemu ya. Oke, next. Yang terakhir adalah yang bawah ini cos 315. Cos 315 ada di kuadran berapa? Oke, kuadran 4 ya. Kuadran 4 yang positif siapa? Yang positif cos. Berarti ini nanti hasilnya positif, berarti cos 315 itu positif ya kan? Karena di kuadran 4 yang positif adalah cos ya. Ini kita pakai cos 360 dikurangi 360 kurangi berapa? 45 ya. Gitu. Maka hasilnya adalah plus cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu berapa? Yo, setengah akar 2 begitu ya. Nah, maka baru kita tuliskan ke sini, kita masukkan situ. Jadi ketemunya adalah sin
300 ditambah dengan si cos ya, cos 210 dibagi dengan cos 315, itu hasilnya adalah sin 300 tadi hasilnya min setengah akar 3 gitu ya. Terus cos 210 hasilnya min setengah akar 3 begitu ya, dibagi dengan setengah akar 2. Ini ketemu ya. Ini min berarti kan yang pembilangnya aja yang ditambahkan, berarti min 1 berarti min 2 kan, min 2 bagi 2 berarti min 1 ketemu kan. Berarti ini yang atas min 2 per 2 akar 3 begitu, yang bawah itu tetap akar 2 bagi 2 begitu. Nah ini habis, jadi min akar 3 per akar 2 per 2. Kalau ini tukar silang ke atas jadi 2 min 2 akar 3 ya, min 2 akar 3 per akar 2 seperti ini. Sudah paham ya? Sudah, ini sampai ini sudah selesai. Nanti kalau misalnya minta disederhanakan lagi. Next, nomor 9. Saya biar ada jarak ya, biar ada jarak untuk mengerjakan nomor 9. Ini kok mah hilang. Oke. Gitu ya, paham ya, paham dong. Ini 2 akar 3 ini min 2 ini ke atas ya, 2 akar 3 per akar 2 seperti ini ya. Kalau mau disederhanakan boleh min 2 akar 3 per akar 2, nah gitu, dikalikan akar sekawan yaitu akar 2 kalikan dengan akar 2, nanti hasilnya berapa? Ini 3 kalikan 2 5 ya, berarti min 6 ya, 2 akar 6 yang atas, yang bawah 2 kali 2 4 akar 2 berarti 2, berarti habis ya ini 2. Berarti ini ketemu, ini habis ketemu min akar 6. Nah kalau sudah sampai ini sudah betul, sampai ini betul lagi gitu ya. Next, nomor 9. Jika diketahui sin A 6 akar 7 ada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 berarti posisinya positif dong, ingat tadi ya. Di kuadran 2 ya, sin bernilai positif gitu. Nah, yang ditanyakan tangen. Nah, kuadran 2 kan yang positif cuma sin. Nah, tangennya negatif atau positif? Tangennya tentu saja tangen A nya nanti nilainya adalah negatif karena ada di kuadran 2. Tangen A berarti negatif begitu ya, nanti nilainya pasti hasilnya negatif begitu. Nah, sin A 6 per 7. Nah ini kayak gini, paling gampang kita gambar dulu aja. Kita dasarkan sin A. Ingat sin A itu sama dengan 6 bagi akar 7. Ingat ya. Kita gambarkan. Kita terapin di dalam sebuah segitiga. Siku-siku. Selalu siku-siku ya. A-nya di sini misalnya. A di sini, ini B, ini C gitu ya. Misalnya contoh. Perhatikan sin itu kan D per mi. Nah, kita pasangkan di situ angka-angkanya ini. Berarti yang jadi D ini kan, ini, kalau ini A, yang jadi D ini berarti ini kan mi, ya kan, ini sa, ya kan, gitu kan? Kita pasangkan angkanya. D-nya berapa? Oh, D-nya itu adalah 6. Ini D-nya ya kan, D-nya itu sama dengan 6. Oke, terus mi-nya berapa? Oh, mi-nya itu akar 7. Ini kan mi-nya, ini mi-nya ya, akar 7, berarti ini ditulis ini mi-nya sama dengan akar 7. Berapa sa-nya? Karena untuk mencari tangen A, untuk mencari tangennya kita butuh tangen itu rumusnya adalah D dibagi dengan sa. Padahal sa-nya belum ada. Nah, kita cari sa-nya. Sa itu kan AB ya. AB sama dengan sisi miring. Ini kita ingat ya, sisi miring. Akar dalam kurung AC kuadrat. Gitu. Dikurangi. Ingat ya, sisi yang terpanjang dikurangi sisi tegak. Dikurangi sisi BC kuadrat, atau kalau langsung seperti ini, akar dalam kurung akar 7 yang terpanjang gitu dikurangi sisi yang tegak.
6 kuadrat seperti ini ya. Nah ini akar dari ini, akar 7 dikuadratin, jadi semua bilangan, perhatikan semua bilangan ini, perhatikan ya, akar 7 dikuadratin itu ketemu bilangan itu sendiri. Jadi ya kalau ada A dikuadratin lalu di akar itu ketemu bilangan itu sendiri gitu. Ini perhatikan ya. Nah, berarti akar 7 dikuadratin ya ketemu 7 dong ya. Ini 6 kuadrat berarti ketemu 36. Ini jangan bingung ya. Ketemu negatif ya biarin aja negatif ya kan. Karena ini soalnya biar beda dengan soal yang PAT. Mungkin hanya angka-angkanya yang Pak Iwan pindah atau kuadrannya. 7 min 36 berapa? 7 min 36 min 29 ya. Oh udah ketemu tuh, berarti ini harusnya tidak bisa ya, akar min itu nggak boleh, tapi ini cuma contoh aja, tidak terdefinisikan akar min itu. Berarti di sini akar min 29. Yang ditanyakan adalah tangen A. Kemudian langsung, jadi tangen A itu adalah tadi min ya, min de per sa, udah ketemu dong. Berarti tangen A sama dengan min de. Min de nya itu adalah 6, langsung ya, nih 6. Sampingnya, nah udah sampingnya akar dari min 29, udah ketemu. Oke, seperti itu. Kemudian kita sampai soal nomor 10 ya. Nah nomor 10 itu sudutnya ada di kuadran 1. Kok bisa saya bisa langsung menyimpulkan? Karena di sini sudutnya antara 0 sampai dengan 90 nih. A lebih besar dari 0, berarti 1, 2, 3 kan, tapi kurang dari 90 derajat, berarti nanti sudutnya ada di kuadran 1. Di kuadran 1 semua positif, berarti ini nanti ketemunya nanti harus positif. Jadi nanti sek A itu ketemunya positif, begitu ya, dari keterangan ini gitu. Nah sekarang ini ada yang diketahui kotan A 5 per akar 7. Oke, maka ini kita gunakan rumus trigonometri tingkat lanjut ya. Dilihat lagi catatannya, trigonometri tingkat lanjut. Kan rumusnya saya kasihkan rumusnya lagi ya, kalau lupa. Sin kuadrat A atau X boleh, A boleh, terserah, ditambah dengan cos kuadrat A itu sama dengan 1. Yang pertama, rumus pertama. Rumus kedua tan sek, saya ngapain tan sek itu, tan kuadrat A plus 1 sama dengan sek kuadrat A. Yang terakhir adalah cot kuadrat A plus 1 sama dengan cosek, kebalikannya sin ya, kuadrat A gitu. Ini kuadrat semua. Nah ini tolong dihafalin, jangan sampai lupa. Yang ditanyakan sek kan, berarti ini kita mau nggak mau kita pakai ini ya kan, mau kita pakai yang ini ya kan, tulis saja. Berarti tan kuadrat A ditambah dengan 1 sama dengan sek kuadrat A. Oke ya, langsung. Tapi yang diketahui kotan. Nah jangan bingung, kotan itu kebalikannya tan kan. Nah kalau kotannya ini ya, kalau kotannya kot A itu sama dengan 5 per akar 7, berarti tannya itu kebalikannya kotan. Berarti tannya itu tinggal balik, yaitu akar 7 per 5 ya kan. Kita masukkan situ ya kan, tapi dikuadratin di sini. Jadi tan A akar 7 per 5 itu dikuadratin di sini ya kan. Jadi tulis akar 7 per 5, namun diapain? Dikuadratin. Nah seperti ditambah dengan 1, ketemu sek kuadrat A, begitu ya kira-kira ya. Oke lanjut. Akar 7 kuadrat seperti tadi, akar 7 kuadrat, akar bilangan yang di akar lalu dikuadratin itu ketemu bilangan itu sendiri. Nah gitu ya, berarti ini yang pembilang itu ketemu 7, yang penyebut ketemu 5 kuadrat, berarti 25, begitu ya. Ditambah dengan 1 sama dengan sek kuadrat A, kayak gitu. Saya garis, nah saya tuliskan itu. Saya balik tulisannya jadi seperti ini, boleh, nggak apa-apa, dibalik aja, seknya di ruas kiri. Nah itu sama dengan
7/25 ditambah dengan 1. Kita samakan penyebutnya. Jadi 7/25, yang ini menjadi 25/25, begitu ya. Lalu kita tambahkan sek kuadrat A sama dengan 7 tambah 25 itu berapa? 32 ya. 32/25, begitu. Kan yang ditanyakan sek tapi ya, bukan kuadratnya. Berarti ini sek ya. Oh betul ya, sek. Berarti sek A itu akarnya itu. Nah, akarnya 32/25, begitu. Nah, yang bisa diakar 25, berarti ini 1/5 akar 32 nih. Hasilnya ininya seperti itu ya. Gitu ya hasilnya. Untuk nomor 10. Kemudian untuk nomor 11. Ini bisa ikut gak? Waduh, ikut ya. Ikut ya. Coba kita ini saya Oke, biar enak kita. Nah, sekarang ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Tinggi tiang 30, panjang sisi AB titik. Seperti soal yang atas tadi kan ini. Oke, tinggi tiangnya 30 cm. Berapakah sisi AB? Nah, ini cara cepatnya. Kalau ada soal seperti ini langsung saja. Ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu segitiga siku-siku yang ada di sini dan segitiga siku-siku yang ada di sini, gitu ya. Nah, langsung panjangnya, yang ditanyakan panjang AB, langsung tuliskan AB itu berasal dari penambahan dari sini. AB itu berasal dari AO ya, AO ditambah dengan OB. Nah, seperti ini ya. Oke, gitu. Langsung saja, cepatnya. Perhatikan. AO itu ada di depannya sudut 60 derajat. Betul enggak? Yang diketahui sisi ini. Nah, ini. Sisi 30 derajat ini yang diketahui, atau sisi perhatikan nih. Kalau saya gambarkan lagi ya. Ini pada segitiga ini. Pada segitiga AOC. Nah, yang sudutnya adalah 60 derajat, diketahui ini 30 cm, yang ini berapa ya toh? Nah, untuk mencari AO, padahal yang diketahui adalah sisi samping, jadi yang diketahui sisi samping, kita tulisin aja ini samping, ini depan ya toh. Depannya berapa? Depannya sudut 60 derajat ini depan. Ini miringnya nggak diketahui, jangan gunakan rumus sin atau cos. Kalau miringnya nggak diketahui tapi digunakan rumus yang ada de dan sa-nya apa? Yaitu tangen, ya kan? Jadi rumus tangen. Untuk mencari AO kita gunakan rumus tangen. Tangen 60, tangen ini tangen C ya. Itu de dibagi dengan sa, gitu ya. Maka tangen C-nya sama dengan de-nya itu AO. Sampingnya itu adalah CO, ya kan? Ini CO ya. Oke, seperti ini, langsung masuk tangen C. Berarti tangen 60 derajat sama dengan AO. AO itu yang dicari, itu CO nya udah ada, CO nya 30. Nah, udah ketemu kan? Berarti AO nya udah ketemu. Langsung kalikan silang ya. AO sama dengan tangen 60 derajat dikalikan dengan 30 cm berarti. Nah, tangen 60 derajat itu kalau lupa ya. Tangen 60 derajat itu sama dengan rumusnya adalah sin 60 derajat dibagi dengan cos 60 derajat. Nah, begitu. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3 kan. Cos 60 derajat berapa? Setengah kan. Nah, ini coret. Sisa berapa itu? Sisa akar 3. Jadi tan 60 derajat kalau lupa itu pakai rumus ini ya. Ketemunya adalah akar 3. Berarti di sini ketemu tangen 60 derajat itu akar 3 dikalikan 30. Berarti AO nya udah ketemu. Tulis. Oh, berarti di sini ketemu 30
akar 3. Ketemu. Sekarang OB. OB perhatikan. OB ini kita buat segitiganya sekarang yang segitiga yang kedua. Gini. Iya, seperti ini ya. Ini OB. Sudutnya sekarang kita gunakan sudut 45 derajat yang ini. Itu ya. Yang ini sisinya 30 derajat. Nah, untuk mencari OB itu kan sisi sampingnya ini tulisi kalau kita lihat dari B ya, sudutnya B ini sisi samping, ini sisi depan, ini sisi miring ya gak? Berarti untuk mencari sisi OB jangan kita gunakan rumus sin atau cos karena mi-nya nggak ada ya kan? Kita gunakan yang sudah ada ini, D-nya kan sudah ada nih 30 cm ya, itu kan. Nah, kita gunakan rumus tangen juga. Jadi untuk mencari OB kita gunakan rumus tangen B ya kan, derajat sama dengan rumus D dibagi dengan sa. Nah, langsung tangen B tangen 45 derajat sama dengan D-nya berapa? D-nya itu adalah 30 cm kan, dibagi sa-nya itu adalah OB. Kalikan silang ke sana, berarti tan 45 derajat kalikan OB sama dengan 30 gitu ya. Maka OB nya langsung ketemu, OB sama dengan 30 dibagi dengan tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu berapa? 1 ya kan, tan 45 derajat itu 1 ya. Berarti ini OB nya ketemu 30 cm. Masukkan sini. Berarti ini ketemu 30 ditambah dengan 30. Nah, nih. Jadi bisa kita langsung jadi kita ketemu AB-nya sama dengan 30 akar 3 ditambah dengan 30. Ini kita samakan saja, kita bentuk yang nilai yang paling gampang adalah 30 kalikan dengan akar 3 ditambah dengan 1. Nah, ini kalikan kan sama. Seperti itu ya, hitungnya ya. Untuk soal yang selanjutnya. Nah, soal yang nomor 12 sekarang. Ini kita kembali soal seperti ini kita gunakan rumus trigonometri tingkat lanjut ya, biar gampang. Untuk rumus trigonometri tingkat lanjut. Oke. Segitiga siku-siku ABC, siku-siku JC ada di kuadran 2. Nah, maka nilai 1 min cos kuadrat. Nah, berarti kan ada di kuadran 2. Di kuadran 2 itu nilai sinnya adalah positif, berarti sudut ini positif. Ya kan? Positif berarti. Nah, ingat ya. Ini di kuadran 2 itu hanya sin saja yang positif. Oke. Ya, kuadran 2. Ingat ya. Nah, berarti nanti ini hasilnya positif. Oke. Nah, sekarang perhatikan. 1 min cos kuadrat A. Ingat rumusnya. Ini tuh berapa? Cara cepatnya adalah gini. Ingat rumusnya. Sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A itu sama dengan 1 ya kan? Kalau dipindah ruas ini sin kuadrat A itu kan sama dengan 1 min cos kuadrat A. Ini kan sama dengan yang ditanyakan kan? Nah, ini kan. Ya. Oh, berarti 1 min cos kuadrat A itu tidak lain tidak bukan adalah sin kuadrat A. Begitu ya. Nah, padahal ini sudah diketahui sin A-nya. Ya enggak? Oh, berarti 1 min cos kuadrat A itu ya ini nilai ini dikuadratin dong, ya kan? Tinggal 5 per 12 itu dikuadratin seperti ini, ya kan? Oh, jadi 1 min cos kuadrat A itu sama dengan 5 kuadrat, berarti 25 dibagi dengan 144. Sudah selesai. Gampang ya? Pelajari terus biar gampang.
Next. Nah, ini sekarang nomor 13. Jika X sin A sama dengan 6, ada di kuadran 2. Ingat. Nah, ini berarti hanya sin saja yang positif kuadran 2 itu. Ingat ya. Di kuadran 2 hanya sin saja yang positif. Ini, di kuadran 2 hanya sin saja yang positif. Ingat ya. Di kuadran 2 ya hanya sin saja yang positif. Gitu. Artinya nanti kalau disuruh mencari cos ya, ingat ya, di kuadran 2 itu sin saja yang positif. Artinya kalau disuruh mencari cos A nanti hasilnya harus negatif. Ya, yuk kita lakukan. Diketahui X sin A, ini soalnya ya, X sin A sama dengan 6. Maka ini kita rubah menjadi sin A sama dengan 6 per X. Kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan rumus trigonometri tingkat lanjut juga boleh. Pakai rumus itu juga boleh. Pakai trigonometri tingkat lanjut saja ya. Maka kita cari ditanyakan ya. Cos A sama dengan titik. Tapi nanti hasilnya ingat, hasilnya harus negatif nanti ya. Karena ada di kuadran 2, cosnya negatif. Kita gunakan trigonometri tingkat lanjut, yaitu rumusnya sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A itu sama dengan 1. Ya kan? Karena yang ditanyakan cos kuadrat A, maka diusir tuh sin kuadrat A-nya ke kanan, ya, ke ruas kanan. Cos kuadrat A tinggal 1 min sin kuadrat A. Gitu ya, kira-kira ya. Seperti itu ya. Oke. Next, langsung. Karena cos kuadrat A itu sama dengan 1 min. Nah, ini sin kuadrat A itu ada nih. Sin A-nya 6 per X kan? 6 per X kan? Gitu. Maka sin kuadrat A tinggal 6 per X ya dikuadratin seperti ini. Ya. Oke. Langsung masuk 1 min 36 per X kuadrat. Begitu. Ya. Tinggal disamakan penyebutnya. Cos kuadrat A itu tinggal disamakan penyebutnya cos kuadrat A sama dengan X kuadrat per X kuadrat gitu ya, min 36 per X kuadrat gitu ya, sehingga hasilnya cos kuadrat A itu sama dengan X kuadrat kurangi 36 ya, X kuadrat min 36 dibagi dengan X kuadrat gitu Pak. Kalau disuruh mencari cos A-nya, cos A berarti sama dengan akar itu kan, ya akar ini, di akar semua, yang atas di akar. Nah, X kuadrat min 36, oke, dibagi dengan X kuadrat, tapi di akar juga sama. Oke. Yang bawah bisa di akar, tapi yang atas tidak. Berarti ini ya tinggal akar X kuadrat min 36 dibagi dengan berapa itu? Dibagi dengan ini ya. Dibagi dengan akar X kuadrat. Akar tuh X. Nah, udah ketemu. Tapi ingat, tadi ada di kuadran 2. Berarti nilai cosnya harus negatif. Berarti ini belum cukup sampai ini. Berarti nilainya harus negatif. Cos A sama dengan negatif akar X kuadrat min 36 dibagi dengan X. Nah, ini baru betul. Seperti itu. Nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Ini langsung gampang ya. Nilai sin C dibagi dengan cos C. Gampang banget. Ya kan? Sin C. Ya. Langsung aja jawab. Sin C itu adalah D dibagi dengan Mi, ya kan? Kalau cos C itu adalah, ini sama dengannya di sini ya, dibagi. Cos C itu berarti Sa dibagi dengan Mi. Langsung. D-nya, ini kalau ini dilihat dari sini, D-nya sudah ada, ya kan? 3. Tapi Mi-nya nggak ada, Mi-nya kita cari dulu. Karena ini
triple Pitagoras 3 ini 5, berarti ini pasti 4 ya kan. Nah, triple Pitagoras 3, kalau lupa pakai cara yang tadi, pakai Pitagoras ya kan. Sisi miringnya mana? Sisi miringnya adalah ini angka 5, ini sih paling. Jadi untuk mencari sisi sisi sampingnya ya yang belum ada ya, sisi miringnya udah ada. Kita tentukan aja. Saya hapus dulu. Saya duduk. Oh, aduh. Oke ya. Saya ini jangan lupa ini sisi depan. Di depan ya. Ini sisi samping. Yang paling panjang ini kan. Ini siku-sikunya gini sini. Menentukan sisi miring itu adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku ya. Nah, ini sisi miringnya pasti. Ingat, menentukan sisi miring adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Sudut yang terbesar ini. Ini sisi miringnya pasti. Nah, ini berarti sisi sampingnya. Ya, oke. Demi, depannya sudah ada, mi-nya sudah ada. Berarti ini ketemu ya, yang atas. Ini di D, depannya adalah angka 3. Dibagi miringnya angka 5. Sudah ada yang atas. Tapi yang bawah perhatikan. Sampingnya belum ada. Sampingnya angka berapa ini kira-kira? Ini kan triple Pitagoras ya. 3, 5 ini pasti 4. Kalau nggak percaya, dicari pakai Pitagoras kayak tadi. Berarti sampingnya 4 dibagi dengan miringnya adalah 5 sama ya. Sehingga ini jadi habis ya. Jadi 3/5 kalikan ini dibalik jadi 5/4. Begitu. Coret-coret yang 5-nya. Jadi ketemunya adalah 3/4 begitu. Sudah selesai. Next. Nomor 15. Sebuah galah bersandar pada sebuah tembok. Gitu ya. Jika sudut antara galah dan tembok adalah 60 derajat dan jarak antara ujung galah bawah dengan tembok adalah 12, maka panjangnya galah titik. Sebuah galah bersandar pada tembok. Jadi ini ada galah bersandar pada tembok. Galah, temboknya ini temboknya ya. Ini tembok. Oke, galahnya ini. Jika sudut antara galah dan tembok, berarti ini galah dan tembok itu berarti ini. Itu 60 derajat ini. Ini galah ya ini galah. Galah itu kayak apa ya? Kayak bambu ya, ini galahnya ini. Galah. Oke ya, bisa berikan warna yang berbeda saja. Pakai yang warna ini galah. Oke, gitu ya. Dan jarak antara ujung galah di sini sampai tembok berarti ini jaraknya ini. Ini adalah 12 cm. 12 meter sorry. Maka panjang galah ini yang ditanyakan ini. Perhatikan. 60 derajat kalau dilihat dari 60 derajat ini, sisi yang ada di depan sudut 60 derajat mana? Oh, ini kan, ini depannya. Ini depan. Oke. Terus ini, yang ini ada sisi samping. Berarti ini sisi miring. Nah, berarti galah itu tidak lain, tidak bukan, atau panjang galah ya. Panjang galah tidak lain, tidak bukan adalah sisi miringnya. Berarti kita cari sisi miringnya berapa. Oke, kita hubungkan. Yang diketahui adalah depan, yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Demi, ingat ya, kita gunakan rumus trigonometri sinus. Sin 60 derajat sama dengan, gitu ya, yaitu D dibagi dengan mi. Oke, yang ditanyakan ininya. Sin 60 itu setengah akar 3. Nah, atau kita kalikan silang dulu. Sin 60 derajat kalikan dengan mi sama dengan D. Ya, langsung masukkan yang ditanyakan mi. Mi sama dengan D dibagi dengan sin 60 derajat. Begitu ya. Maka mi-nya sama dengan D-nya itu ketemu. D-nya itu 12. Itu ya. Dibagi sin 60 itu setengah akar 3. Nah, ditulis secara cakep begini. Akar 3/2. Gitu ya. Nah, terus ini kalikan silang saja. Seperti itu. Maka mi-nya sama dengan 12 kali dengan 2 per akar 3. Seperti itu.
12 kalikan 2 ketemu 24 per akar 3. Nah, penyederhanaannya kita kalikan dengan akar sekawan kayak yang awal-awal tadi ya. 24 per akar 3 kalikan dengan akar 3 per akar 3 seperti ini, sama dengan yang bagian pembilang kalikan jadi 24 akar 3, bagian penyebutnya kalikan jadi 3 kali 3 kan 9 ya, akar 9 berarti 3 ya kan. Nah, 24 dibagi 3 itu ketemu 8 akar 3 ketemu ya, seperti ini. Gampang ya, butuh latihan. Nah, sekarang ini tentang grafik fungsi trigonometri. Dari gambar di atas tentukan periode gelombang, B simpangan maksimum gelombang, dan C adalah persamaan gelombang. Kita tentukan dulu yang pertama. Jadi gimana? Tentukan dulu yang pertama ya. Periode gelombang. Ingat periode gelombang itu rumusnya, periode gelombang apa rumusnya? Periode T ya, periode itu T. Punya gelombang T itu 360 ya. 360 atau gini. Kita pakai ini rumus sederhana aja. Ini ada berapa gelombang? Ini rumusnya T itu. Rumusnya NT sama dengan 360 derajat. Begitu ya rumusnya. Maka untuk mencari periode itu sama dengan ini N dengan N itu sama dengan banyak gelombang. Begitu ya. Banyak gelombang. Nah, perhatikan dari sini sampai sini ada berapa gelombang? Ada berapa gelombang ya? Ini setengah, ini 1 sampai sini ya. 1,5 ya. Oh, berarti ini ketemu N-nya sama dengan 3/2. Masukkan ya rumus ini. Berarti 3/2 T sama dengan 360 derajat. Sorry. Ini salah. NT sama dengan ini ya. Jarak gelombang X. X-nya itu ini. Dari sini sampai sini berapa X-nya? 180 derajat gitu ya. Jadi 3/2 T sama dengan 180 derajat. Maka berapa periodenya? Tinggal kalikan silang ya. Tinggal 2/3 kalikan dengan 180. Berapa T-nya? 180 dibagi 3 ketemu 60. 60 kalikan 2 ketemu 120. Sudah ketemu derajat. Berarti ketemu ya. Periode gelombangnya ketemu 120 derajat. T sama dengan 120 derajat. Sudah ketemu ya. X itu jarak gelombang. Gitu. Kemudian simpangan maksimum gelombang ini, perhatikan simpangan maksimum itu dari sini sampai sini saja nih. Nah, ini langsung ya, berarti 2 cm sudah ketemu langsung. Nama lain dari simpangan maksimum itu amplitudo. Ya. Nih, ini saja nih. Nah, ini 2. Persamaan gelombang. Ingat persamaan gelombang. Persamaan gelombang itu J. Ini kita bayangkan ini fungsi sin ya. Maka kita gunakan fungsi sin karena ini jelas ini fungsi sin. Ingat fungsi sin. Karena fungsi sin itu seperti ini. Ya. Y sama dengan A sin. Gitu ya.
Nah, terus kalau fungsi ini seperti ini, nah, kebalikannya seperti ini. Kalau ini dari bawah ke atas itu fungsi asin, tapi kalau dari atas ke bawah ini main asin, gitu ya, gitu ya. Nah, dan nah ini fungsi sin ini. Jadi ini rumusnya adalah a kalikan sin, begitu ya. Terus langsung ini k dalam kurung x plus minus theta, gitu ya. Nah, lalu langsung masukkan y sama dengan a amplitudenya 2 kalikan sin. Nah, ini kita cari. K itu berasal dari K itu rumusnya adalah 360 derajat dibagi dengan T, ingat ya. Maka K-nya sama dengan 360 derajat dibagi dengan 120 derajat. Ini berapa? 3 ya. Nah, ini 3 ya. Ya, 3 ya. Temu 3. Ya kan? 3. Nah, betul. Berarti ini sin K-nya ketemu 3. Karena ini tidak bergeser, ya. Grafik ini tidak bergeser. Kenapa? Karena amplitudo maksimumnya 2, amplitudo minimumnya tetap 2, ya, sama ya. Dan fungsinya berasal dari tengah-tengah. Permulaannya dari tengah-tengah. Berarti ini tidak bergeser. Berarti ini plus 0. Maka rumusnya fungsi ini A2 kalikan sin 3x sudah ketemu. Nanti dipelajari lagi. Lanjut yang agak sulit ya. Oke. Untuk mencari periode itu bisa kita dekati dari manapun sebenarnya ya. Bisa kita dekati dari manapun ya. Ingat aja rumusnya tadi ya. Yuk. Yang pertama, berapakah periode gelombang? Ingat ya. Periode gelombang rumusnya N kalikan T sama dengan X gitu ya. NT ini rumusnya cuma. N itu adalah banyak gelombang. X itu adalah jarak gelombang. Nah, coba kita lihat. Dari sini sampai sini saja ya. Kita boleh nggak gini dari sini sampai dari sini sampai sini saja nih. Nih kalau paling gampang itu kita bagi ini dari sini. Ini dari sini sampai ini kita hasil ya. Dari 10 sampai 40 itu ada berapa gelombang dari sini? Ada berapa gelombang? Ada 1/4 ya. Kayak gini. Gelombang itu gini ya, cara gampangnya. Ini 1/4 gelombang. Sorry, dari bawah aja. Dari bawah aja. Nah, bisa. Bentar, aduh, error nih. Bentar. Saya cas dulu laptop saya. Iya. Yuk. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini itu ada berapa gelombang? Dari ini. Ada berapa gelombang yang saya asir ini? Kalau ini ada garis seperti ini ada garis seperti ini.
dari sini sampai sini. Gitu. Ini kan seperti itu kan. Ada berapa gelombang ini kira-kira? Kalau satu gelombang itu seperti ini. Satu gelombang seperti ini. Kalau ini berapa gelombang? Seperempat kan? Ya kan? Seperempat gelombang kan? Berarti kita pakai yang ini aja ya. N itu seperempat. T, tapi kita lihat jaraknya dari sini sampai sini saja. Nah, dari 10 sampai 40 itu ada jaraknya berapa? Dari 10 sampai 40 berjarak berapa? 30 ya, ini jaraknya, X-nya. Kurangkan saja. Dari 10 sampai 40, ini seperempat gelombang itu menempuh jarak 4. Dari 10 kan, awalnya 10, terakhirnya 40. Berarti jaraknya 40 dikurangi 10 ya kan, jaraknya dari sini sampai sini itu. 30 kan jaraknya. Nah, 40 kurangi 10. Berarti jaraknya adalah 30 cm. 30 derajat ya, sorry. Maka T-nya kita tinggal kalikan silang 4 kalikan dengan 30 derajat sama dengan 120 derajat. Ketemu untuk T-nya. Yaitu 120 derajat. Ini ya. Berapakah simpangan maksimumnya? Jelas simpangan maksimumnya gini. Nah, ini ya. Maksimum itu kalau ini kan minimum min 2 ya kan? Nih kita lihat nih, maksimumnya di sini. Ini minimumnya. Maksimumnya itu ini. Berarti berapa? 2. Berarti maksimumnya atau amplitudonya yaitu 2. Persamaan gelombang sekarang. Persamaan gelombangnya berapa? Untuk persamaan gelombang, untuk mencari persamaan gelombang, kita harus, coba kita hapus dulu nih. Gambarnya nanti kita gambarnya kita aja. Coba saya kopikan lagi gambarnya. Bisa itu copy. Saya kopikan dulu. Coba. Ya. Kenapa laptop saya jadi lambat banget ya? Sebentar. Tunggu, harus di refresh nih. 4. Nah.